Ya, jumpa lagi ya di sini. Sekarang kita akan belajar tadi mengenai daur hidup hewan. Daur hidup hewan. Hewan itu memiliki daur hidup ya. Yang pertama, daur hidup hewan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tanpa metamorfosis dan yang kedua itu dengan metamorfosis. Nah, di sini kita akan membahas tentang metamorfosis. Metamorfosis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Nah, kita akan mempelajari itu. Apa perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Metamorfosis sempurna dia melalui tahap pupa atau kepompong, sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna tidak melewati fase itu. Dan perbedaan yang lain yaitu ketika dia mengalami metamorfosis sempurna itu setelah menetas dari telur. Metamorfosis sempurna itu bentuknya berbeda dengan induknya, berbeda dengan imagonya. Contohnya seperti nyamuk dewasa dan jentik-jentik. Di sini ada contohnya metamorfosis sempurna dari semut. Semut dia bertelur, kemudian menjadi larva dan menjadi pupa atau kepompong, lalu dia menjadi semut dewasa. Nah, itu kan dia melewati masa-masa pupa. Contoh yang lainnya, lanjut. Nah, di sini contoh yang lainnya yaitu lalat. Lalat dia bertelur. Nah, setelah bertelur dia akan menetas menjadi larva. Larva kemudian menjadi kepompong, lalu menjadi nimfa atau lalat muda. Setelah itu dia berkembang menjadi lalat dewasa. Contoh lain dari lebah. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk lebah itu selama dia menjadi telur, kemudian menetas menjadi larva, kemudian menjadi kepompong, itu dia selalu berada di rumahnya, di rumah lebah itu sendiri. Contoh yang lain yaitu, nah, contoh metamorfosis sempurna yang lain adalah nyamuk. Di sini nyamuk dia bertelurnya di permukaan air, di dekat permukaan air. Setelah telur itu menetas, dia akan menjadi jentik-jentik atau larva. Jentik sering kita sebut jentik-jentik. Setelah larva, fase larva dia akan menjadi pupa. Nah, pupa kepompong itu dia akan berada di permukaan air gitu. Karena setelah dia menjadi nyamuk, dia akan keluar lalu bisa terbang menjadi nyamuk dewasa. Contoh yang lainnya ya, selanjutnya kita ke metamorfosis sempurna lagi yaitu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu di sini dia akan bertelur di bawah permukaan daun. Nah, setelah dia menetas dia akan menjadi larva atau yang sering kita sebut ulat. Ulat di sini adalah bagian fase dari kupu-kupu yang merugikan petani ya. Ingat-ingat, merugikan petani. Nah, di situ karena ulat memakan daun-daun yang masih muda pada tanaman yang tadi didanai oleh telur-telurnya itu tadi, makanya itu merugikan petani. Kemudian fase selanjutnya yaitu pupa. Setelah menjadi larva, itu fase selanjutnya yaitu menjadi pupa atau kepompong. Nah, di sini ini adalah hal yang menguntungkan. Kalau tadi masa di larva itu merugikan, nah kali ini di pupa, di fase kupu-kupu itu ada yang paling menguntungkan bagi manusia. Karena apa? Karena ketika dia menjadi pupa, contohnya untuk ulat sutra, dia akan mengeluarkan liurnya, itu bisa menjadi sutra ya, biasa dibuat menjadi kain seperti itu. Nah, setelah fase pupa selesai, dia akan menjadi kupu-kupu muda, lalu dia akan tumbuh berkembang menjadi imago. Next ya, selanjutnya yaitu contoh dari katak ya. Katak dia bertelur di bawah permukaan air dan setelah menetas akan menjadi
kecebong atau berudu. Lalu berudu itu akan tumbuh keluar kakinya menjadi berudu berkaki, kakinya masih dua ya. Terus dia akan berkembang lagi menjadi katak kecil tapi masih mempunyai ekor, katak berekor. Setelah itu lama-kelamaan ekornya akan hilang dan dia akan menjadi katak muda, lalu bertumbuh akan menjadi katak dewasa. Next, nah di sini contoh selanjutnya yaitu contoh dari metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, contohnya adalah capung. Nah, capung di sini setelah capung itu bertelur, dia bertelur di atas permukaan air. Setelah menetas, maka telur itu akan menjadi nimfa ya, akan menjadi nimfa. Nah, ketika dia menjadi nimfa, ini adalah tahapan yang sangat lama di dalam proses kehidupan capung ya. Menjadi nimfa itu dia bisa selama 4 tahun. Setelah selesai melalui fase nimfa, dia akan keluar lalu menjadi capung dewasa, bisa terbang. Next. Nah, selanjutnya contohnya adalah kecoa. Nah, kecoa ini paling sedikit ya. Dari kecoa dewasa bertelur, lalu telurnya menetas, dia akan menjadi nimfa. Nah, nimfa ini dengan kecoa dewasa itu hampir mirip ya, hampir sama. Perbedaannya cuma kalau kecoa dewasa itu ada sayapnya itu saja. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir yaitu daur hidup dari belalang. Belalang sama seperti kecoa tadi ya. Untuk belalang ini, belalang dewasa dia bertelur, kemudian menetas akan menjadi nimfa, yaitu belalang muda yang bentuknya hampir sama dengan belalang dewasa. Nah, belalang dewasa dan belalang muda ini bentuknya hampir sama, perbedaannya cuma seperti kecoa tadi, dia belalang dewasanya hanya ada sayapnya gitu saja ya. Itu tadi materi yang kita pelajari untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Tadi kita sudah belajar tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perbedaannya, jika metamorfosis sempurna itu melalui fase pupa, sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu tidak melalui fase pupa. Dan perbedaan yang lain yaitu metamorfosis sempurna setelah mengalami fase telur dia akan menetas, bentuknya dewasa dengan untuk larvanya itu berbeda. Sedangkan untuk metamorfosis yang tidak sempurna setelah telurnya menetas akan menjadi nimfa yang bentuknya hampir sama dengan induknya ya. Semoga ini tadi bermanfaat. Ingat, jangan sampai kalian puas dengan ilmu yang sudah kalian miliki ya. Selama kita masih ada kesempatan untuk belajar, terus belajar dimanapun, kapanpun.